Selamat pagi anak-anak. Bapak Mario dan Ibu Cen sangat bangga sekali karena mengetahui semua anak-anak kelas 5 setia menyaksikan semua video pembelajaran. Video matematika kali ini, Bapak Mario akan mengajari kalian tentang pecahan, desimal, dan juga persen. Kita akan belajar bagaimana mengubah pecahan menjadi bilangan desimal dan bilangan persen. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar sebuah lingkaran. Kita menulisnya sebagai sebuah bagian yang utuh atau satu atau juga 100%. Ya, karena ini adalah satu bagian utuh. Ketika dibagi dua menjadi dua bagian sama besar, area B atau yang diarsir nilainya adalah satu bagian dari keseluruhannya 2 atau setengah. Ini disebut bilangan pecahan. Nah, bagaimanakah mengubah pecahan ini menjadi bentuk lain, yaitu bentuk bilangan desimal dan juga bentuk persen. Untuk bilangan desimal, kita tahu ya bahwa desimal itu adalah bilangan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya ya. Ada dua cara bagaimana mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal. Pertama, cara 1 ya. Kita bisa langsung membagi 1 dengan 2. 1 dibagi 2 itu yang mendekati adalah 0. 0 dikali 2 hasilnya 0. Ketika dikurangi hasilnya 1. Di sini tidak ada lagi yang diturunkan ya. Sehingga ketika masih ada sisa 1, kita bisa mengalihkannya dengan 10 jadi 10, lalu ini beri tanda koma. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 dikali 2 hasilnya 10. 10 dikurang 10, 0. Berarti hasilnya 0,5. Nah, sama kan dengan yang ini 0,5. Cara yang kedua, kita bisa mengalihkan setengah dengan 1. Semua angka jika dikalikan dengan 1, nilainya tidak berubah. Jadi boleh ya kita kalikan dengan 1. Cara yang kedua ini akan kita pelajari juga pada video pembelajaran selanjutnya. Pada bilangan desimal, pecahan itu tadi ya, per 10, per 100, atau per 1000, dan seterusnya. Bapak Mario memilih per 10. Jadi setengahnya ini Bapak Mario kalikan dengan 5 per 5. 5 per 5 ini artinya 1 ya. Jadi 1 ini kita ganti menjadi 5 per 5. 1 dikalikan 5 hasilnya 5. 2 dikalikan 5 hasilnya 10. Jadi 5 per 10. Kita bisa menulis di sini 5 per 10. Nah, 5 per 10 itu adalah 0,5. Karena 10 nolnya ada 1, berarti ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 5. Oke, kalian bisa menggunakan cara 1, bisa menggunakan juga cara 2. Nah, bagaimana kalau kita mengubahnya dalam bentuk persen? Sangat mudah anak-anak, perhatikan baik-baik. 1 per 2 itu berapanya 100%. Kembali ya, 100% ini kan 100 per 100. 100%. Nah, 100 per 100 itu kan 1. Berarti boleh dong kita kalikan dengan 100%. Kita tulis ya, 1 per 2 dikali 100%. 1 dikali 100, 100. Yang bawahnya tidak Bapak Mario jumlahkan, tapi Bapak Mario tulis seperti ini aja, agar mudah disederhanakan. Karena yang 100 ini harus kita tetap jaga, supaya tetap 100. Jadi kita hanya menyelesaikan yang ini saja. 100 dibagi 2 itu 50.
Nah, ketahuan deh di sini 50/100 artinya 50%. Mudah bukan anak-anak? Kita lihat halaman berikutnya supaya lebih jelas. Di sini ada contoh bilangan pecahan. 1/2, 1/5, 1/13. Di sini juga ada contoh bilangan desimal. Ingat ya, penyebutnya itu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya 0,2, 0,003, 0,007. Untuk bilangan persen itu adalah per 100. Ya, ingat 20%, 3%, 178%. Ini contohnya. Mari kita coba mengubah angka-angka berikut ini ke dalam bentuk yang lain. Contoh yang 1/5. 1/5 ini Bapak mau ubah ke dalam bentuk bilangan desimal. Berarti dia dikali 2/2. Mengapa dikali 2/2? Supaya di bawahnya jadi 10. Nah, tinggal 1 dikali 2, 2. Berarti 0,2. Mudah bukan? Sekarang kita mau coba yang 0,2 ini. 0,2 ini kan ke dalam bentuk pecahan, kita ubahnya jadi 2. Ada berapa angka di belakang koma? Ini ada 1 angka. Berarti 1. Kasih angka 1 jadi 2/10. Kalau yang ini tulis dulu angkanya. Hanya ada angka 3. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Berarti 1, 2. Nah, per 100. Ini angkanya 7. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 3. Berarti 1, 2, 3. Kasih angka 1. Berarti ini 7/1000. Cara lainnya adalah kita bisa melihat pada video sebelumnya. Yang ini, yang angka 2, kita tahu bahwa ini nilainya adalah persepuluhan. Masih ingat tidak? Yang ini juga persepuluhan nih, yang 0 ini. Tapi yang 3 ini perseratusan. Yang ini persepuluhan. Yang ini perseratusan. Yang ini per seribuan. Gitu. Oke? Nah, kalau yang persen lebih mudah lagi sih untuk mengubahnya. Yang ini berarti 20%. Yang ini berarti 3%. Persen itu per 100 ya. Yang ini 178%. Kalau kita ubah dalam bentuk desimal, nah ini kita bagi 10 jadi 2. Yang di bawahnya juga kita bagi 10 jadi 10. Bapak geser ke kiri ya. Ini jadi 2/10. Kalau 2/10 berarti 0,2. Bagaimana dengan yang ini? 3/100. Ingat 100 itu nolnya ada 2. Berarti harus ada 2 angka di belakang koma. 3 kita kasih angka bantu yaitu 0 baru koma. 0,03. Kalau yang 178 berarti per 100, artinya 2 angka di belakang koma. Kita tulis angkanya 178. 2 angka di belakang koma berarti komanya di sini. Mudah bukan anak-anak? Nah, berarti di sini kita mendapat kesimpulan bahwa 0,5 itu sama dengan 5/10. 50% itu 50/100 karena persen. Jadi, kita bisa ketahui sekarang bahwa 5/10 itu sama dengan 50% atau 50/100 sama dengan juga 1/2 atau setengah. Jadi tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Kita lanjut ya ke soal. Perhatikan baik-baik ya, walaupun video ini cukup panjang, tapi Bapak harap video ini akan membuat kalian mengerti pelajaran yang ke-71 ini. Kita akan mengubah bilangan 1/10 ke dalam bentuk desimal dan persen. Ingat, kalau desimal itu kan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya.
Nah, ini sudah per 10, jadi mudah, langsung saja kita tulis 0,1. 10 itu nolnya ada 1, berarti ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 1. Sekarang kita akan mengubah dalam bentuk persen. Berarti 1 per 10-nya itu berapanya 100% ya? Nah, kita kalikan aja dengan 100 per 100. Di sini sebenarnya bisa sih langsung kita bagi 100 dibagi 10. Hasilnya 10. Jadi 1 dikali 10 per 100 sama dengan 10 per 100. Kalau per 100 itu kan persen, berarti 10%. Ini dia jawabannya, 10%. Kita lanjut. Di sini kita akan mengubah bilangan 1/5 ke dalam bentuk bilangan desimal. Berarti kita tulis dulu 1/5. Supaya dia bisa menjadi 1/10 begini, berarti harus dikali berapa ya? Dikali 2/2. Karena 2/2 ini 1, berarti tidak apa-apa. Kita kalikan dengan 1/5. Ini hanya untuk membantu membuat bilangan pecahan menjadi bilangan desimal. 1 dikali 2 itu 2. 5 dikali 2 itu 10. Berarti 2/10. Kalau dalam bentuk desimal 0,2. Mau coba ke bilangan persen? Yuk kita coba ya. 1/5 itu berapanya dari 100% gitu. Kita ubah ya. 1/5 dikali 100 per 100. Di sini 100-nya bisa langsung kita bagi dengan 5. Hasilnya 20 ya. Berarti 1 dikali 20 per 100. Jadi jawabannya 20 per 100, yaitu 20%. Mana jawabannya? Ini dia. Oke. Sangat mudah anak-anak. Langsung saja kita lihat latihannya. Bapak Mario akan bantu ya. Perhatikan, kita diminta untuk menuliskan bilangan 0,1 ke dalam bentuk bilangan pecahan. Kalau menurut video yang sebelumnya, kita tahu bahwa ini nilainya adalah satuan. Oke. Lalu yang satu ini nilainya persepuluhan. Berarti persepuluhan ya, 1/10 gitu anak-anak. Atau kita juga bisa mengerjakannya caranya seperti ini. Lihat di angka ini adanya angka berapa sih? Adanya angka 1. Angka nolnya itu tidak dipakai ya, karena dia ada di belakang koma. Kita lihat di situ ada satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma berarti nolnya ada 1. Kita tambah angka 1, 1/10. Cara ini juga bisa. Kalau kita mau mengubahnya ke dalam bentuk persen gimana? Ada yang tahu tidak? Kalau ini jawabannya sudah benar ya. Tapi Bapak Mario akan mengajari kalian mengubahnya ke dalam bentuk persen. Caranya seperti ini. Kita kalikan dengan 100%. Artinya 1/10 itu berapanya 100% gitu. Di sini kita bisa langsung bagi saja 100 dibagi 10. Jadi sisa angka 1 dikali 10 per 100. Jadi 10 per 100 sama dengan 10%. Mudah bukan? Sebenarnya sih banyak cara ya, tapi Bapak Mario ajarkan cara yang ini saja. Kalian bisa googling di YouTube. Di sana juga terdapat banyak cara untuk mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal menjadi bilangan persen. Yuk kita lanjut ke nomor 2. Kita akan mengubah 20% ini ke dalam bentuk bilangan pecahan. Wah, sangat mudah ya, karena dia persen, berarti tulis saja 20%. Ini kita sederhanakan ya, dibagi 10, dibagi 10. Jadi sisa angka 2 dan angka 10 ya. 20 dibagi 10, 2. 100 dibagi 10, 10. Mau mengubah dalam bentuk desimal boleh. 0,2.
Nomor 3 ini kalian kerjakan sendiri ya. Mana lagi ya? Nah ini dia nih, nomor 4. Tuliskan bilangan desimal 0,75 ke dalam bentuk bilangan persen. Kita lihat ya, ini adalah persepuluhan. Yang ini nilai digitnya apa? Per seratusan. Sudah jelas ya, per seratusan. Berarti bilangan ini per seratusan anak-anak. Kenapa? Ada 2 angka di belakang koma. Jadi kita tulis saja 75 per 100. Karena dibilang persen, per 100 itu kan persen. Berarti kita langsung mengubahnya menjadi 75%. Oke. Mau ubah dalam bentuk pecahan biasa? Boleh. Sebenarnya 75 per 100 sudah betul ya. Tapi kita akan sederhanakan lagi 75/100 dengan cara membaginya dengan 25/25. Ya. Kan 25 per 25 ini kan 1. Jadi semua angka boleh kita bagi dengan angka 1 untuk menyederhanakan. 75 dibagi 25 itu hasilnya 3. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Kalau dibikin gambar tuh seperti ini anak-anak, 3/4. Nah ini namanya 3/4. Jadi ini kita bisa tulis sebagai 3 dari 4 bagian atau 0,75 atau juga 75%. Ini sama saja. Ini dalam bentuk pecahan, ini dalam bentuk desimal, ini dalam bentuk persen. Oke, untuk soal berikutnya kalian kerjakan sendiri ya. Kalau yang ini adalah lembar PR untuk kalian. Dikerjakannya pada hari Selasa ya. Kerjakan dengan teliti. Kalian harus lihat nih, di sini ada angka-angka yang kecil. Artinya ini pelajaran 59, 63, 60, 61. Jadi kalian bisa melihatnya di modul kalian. Jika lupa bagaimana mengerjakannya, ini 65. Biasanya di sini ada gambar binatang ya, yang menanyakan apakah kamu bisa. Ini kosong. Tapi karena kosong, Bapak Mario mau menyapa satu orang murid, anak kelas 5B. Nomor absennya berapa anak-anak? Ada yang tahu tidak? 1 tambah berapa lagi? 1 lagi? 2 ya, berarti ini siapa ya? Kok S? Salah. Cesa. Yeay. Cesa, terima kasih untuk kesetiaan kamu. Semangat ya belajarnya, jangan pernah padam walaupun kita semua di rumah. Bapak Mario melihat Cesa ini sangat rajin, sangat kreatif ya. Cesa, terima kasih untuk semua usaha dan kerja keras kamu. Bapak percaya Cesa akan menjadi anak yang berhasil. Melalui pelajaran ini, kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ada kata binasa. Binasa itu mati selama-lamanya. Berbeda dengan hidup kekal bersama dengan Dia di surga. Nah, di dalam pecahan kita melihat ada 1 buah bagian yang dibagi menjadi 2. Dulu Allah itu dengan manusia hubungannya satu ya, menyatu anak-anak. Menyatu. Bisa berbicara secara langsung. Tetapi karena ada dosa, jadi terbagi menjadi 2 bagian dan terpisah anak-anak seperti pecahan seperti ini. Tuh. Nah, karena ada Yesus melalui salibnya, kedua pecahan ini yang tadinya Allah berpisah dengan manusia, itu disatukan kembali menjadi
suatu hubungan yang utuh. Di dalamnya ada Allah dan manusia. Karena memang dari semula kita diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kalian merasa terpisah dari Allah atau terpecah, memiliki musuh, kalian harus mengandalkan Yesus, karena hanya melalui Dialah kita bisa dipersatukan. Baik dipersatukan dengan Allah sendiri, ya, kita bisa dipersatukan dengan Allah sendiri. Kita juga bisa dipersatukan dengan apa? Dengan sesama manusia. Jadi kita tidak lagi bermusuhan. Kita juga bisa dipersatukan dengan alam, ya. Kita tidak merusak alam lagi. Gitu anak-anak. Dan Yesus inilah satu-satunya yang bisa membantu kita untuk kita bersatu dengan Allah, manusia, dan alam. Tetap percaya dan mengasihi Yesus, karena itu yang terbaik buat hidup kita. Oke, tetap semangat ya anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.